Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk mengikuti pembelajaran di sesi perdana ini dengan mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Ada beberapa hal yang perlu diperkuat dan dipertajam mengenai time value of money dan anuitas di sesi ini. Semoga semua mahasiswa memahami di pembelajaran ini, kemudian bisa mencermati, mengulang-ulang kembali contoh-contoh soal yang ada, memahami prinsip fundamental dari definisi dan pemahaman mendasarnya, kemudian melanjutkan dengan mengerjakan soal latihan dalam tugas sesi 1. Dan dalam pembelajaran time value of money, ada beberapa hal saya sudah berikan materinya di Learning Management System, silahkan diunduh. Kemudian akan saya coba paparkan dengan singkat. Semoga ya dapat memahami dan menerima penjelasan yang diberikan, sehingga dalam pengerjaan tugas tidak ada kendala kembali. Ya. Oke, ini saya harus panggil kembali. Materinya adalah ini. Oke, saya stop lagi, kemudian saya akan buka. Ya. Nah, ini dia adalah konsep nilai waktu uang atau time value of money. Jadi, kalau kita bicara mengenai konsep nilai waktu uang, kita akan membahasnya dalam 14 slide. Semoga pembahasan ringkas ini dapat dicerna, kemudian diinternalisasikan, digunakan sebagai bagian dari penghitungan. Nah, konsep nilai waktu uang itu penting. Mengapa penting? Karena menjadi keputusan dalam melakukan investasi. Dalam konsep pendanaan, entah itu kalau kita bicara mengenai konsep waktu, berarti jangka panjang. Kemudian investasi jangka panjang biasanya pengembaliannya enggak sekaligus, tapi ada tahapannya. Jadi berentetan begitu ya dalam beberapa periode. Dan jumlah dana yang sama diterima pada periode berbeda memiliki nilai yang berbeda pastinya. Karena kan uangnya sama, tetapi periode atau waktunya berbeda, kemampuan nilai untuk ditukarkan dengan barang atau kemampuan nilai itu sendiri menjadi berubah. Kemudian, konsep nilai waktu uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah futures value. Kalau udah ngomong futures, berarti masa depan yang akan datang. Futures value menunjukkan berapa nilai daripada sejumlah. Jadi definisinya ya, kita coba lihat definisinya adalah berapa nilai sejumlah uang jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Nah, sebagai contoh, seseorang memiliki uang awalnya itu disebut P0 sebanyak 1.000, gitu ya. Ditabung di bank dengan bunga simbolnya adalah R dan nilainya 10% per tahun. Berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? Jadi 1 years. Rumus dari futures value adalah, ingat ya, R adalah bunganya, P adalah tahun. Jadi P0 nilai sekarang atau investasi atau modal sekarang dalam kurung 1 plus bunga dalam kurung P. P ini adalah berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Futures value dengan menggunakan bunga 10% dalam 1 tahun, besarnya adalah uang yang awal 1.000, kemudian ini adalah 1, ditambah bunganya 10%, 0,1 ya, dalam persen.
dalam rasio, kemudian 1. Jadi 1 ditambah 0,1 kan 1,1. 1,1 dikalikan 1000 berarti 1,1 dikalikan 1000 jadi 1100. Nah, kemudian dilanjutkan, apabila ditabung selama 2 tahun dengan asumsi bunga tidak diambil, maka nilai tabungan pada akhir tahun kedua nambah gitu ya. Karena apa? Ini tahun kedua. Uang awalnya 1000, tambah 1, P-nya 2. Jadi 1,1 kali 1,1 adalah 1,21 kalikan 1000. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, dalam konsep ini, dalam konsep pemahaman ilustrasi, pada garis vertikal ini adalah futures value untuk nilai rupiahnya. Kemudian di horizontal ini adalah waktu, fungsi daripada waktu. Nah, ketika kita bicara mengenai waktu, jadi ini 1 gitu ya, waktu, kemudian 10 tahun, besarannya semakin naik ya, futures value, nilai daripada uang itu terhadap bunga yang terjadi di masa depan pasti semakin tinggi. Ini adalah hubungan antara periode investasi dengan tingkat suku bunganya. Jadi kalau setahun bunganya besaran atau konversian daripada nilai bunga. Oke, yang tadi aja futures, masa depan yang akan datang. Kalau sekarang kita ngomong present itu sekarang. Merupakan nilai sejumlah uang yang akan diterima yang akan datang, nilai sekarang ya. Jadi uang yang akan datang kita terima 1.800. Nilai sekarang itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kita juga bisa menggunakan pendekatan nilai uang dari present dan futures. Sekarang kita lihat dari yang present. Sebagai contoh, kita dijanjikan uang pada 5 tahun yang akan datang, future value kan uang yang akan datang, sebesar 1.610,5. Jika suku bunganya 10% per tahun, maka nilai sekarangnya adalah, jadi ini adalah present sekarang, diperoleh dari futures value kali bunga tahun per 1 plus bunga kayak tadi ya, pangkat tahun, berapa periode gitu. 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang kita mendapatkan uang sebesar ini, 1.610,5 sen, tuh dibagi 1 bunganya 10% dan 5 tahun. Jadi berapa ini? Ya 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kalikan lagi sebanyak dirinya sendiri 5 kali gitu ya. Dan besarnya adalah 1,6 sekian. Dan nilai sekarang dari uang masa depan 1.610 adalah sebesar 1.000. Oke, sekarang kita lihat hubungannya antara suku bunganya dengan periode waktunya, gitu ya. Jadi kalau nilai present value itu yang sekarang kan berarti bunganya nggak ada, 0. Gitu, di sini. Tetapi kalau waktunya semakin panjang, berarti perubahan kenaikan dari nilai nominal uangnya akan semakin meningkat karena ada periode waktu gitu. Sekarang kita lihat ada futures value on annuity. Jadi annuity adalah serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode. Annuity. Jadi beberapa rangkaian pembayaran yang fix jumlahnya. Tidak float, tidak berubah, tetapi fix. Jika periode dilakukan pada setiap akhir periode disebut, biasanya bayarnya di akhir gitu ya. Berapa sih berapa totalnya? Itu disebut ordinary annuity. Tetapi jika dibayar di awal periode disebut annuity due. Jadi, oke, saya ulang lagi, jika pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode disebut ordinary annuity. Tapi jika pembayaran dilakukan pada awal periode disebut annuity due. Sebagai contoh, kita ngomong yang ordinary annuity. Apa ya yang dimaksud ordinary annuity? Berarti pembayarannya dilakukan di akhir periode.
Contoh ya, jika Anda merencanakan untuk menabung sebesar 1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun. Akhir periodenya dapat berapa gitu kan, karena ini adalah ordinary annuity. Dengan bunga 10%. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Ini menggunakan futures value, futures, bukan yang returns. Kita ngomong futures value annuity. Jadi ini adalah tingkat bunganya, N adalah lamanya, periode atau masa dia menabung atau membayar atau tahapan yang dilakukan, kayak gitu. Nah, A ini adalah besarnya tabungan. 1 adalah nilai atau koefisien memang fungsi bunga, kemudian ini -1, seterusnya ya. Jadi bentuknya bisa seperti yang ini, bisa juga seperti yang di bawahnya. Oke, sekarang kita lihat bentuknya, contohnya, case-nya. Berdasarkan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun berapa? Kalau nilainya 1.000, nilai investasinya atau nilai dananya. Nah, kemudian karena 3 tahun berapa nilai futures-nya? Dipakailah fungsi atau persamaan formula rumus tadi. Oke, kemudian diperolehnya seperti ini. Ingat, karena ini disebut ordinary annuity, berarti di periode akhir membayarnya, seperti itu. Jadi, kemudian kita lihat 3 min 1, 3 min 2, jadi rumusnya adalah N min 1. Gitu ya. N min 1, N min 2, N min 3, karena 3 tahun. Kemudian dikalikan, nilainya berarti setelah membayar 1.000, 1.000, 1.000 di akhir periode dapat berapa? Ini dia dapatnya, caranya sama seperti yang tadi, gitu ya. 1,1 pangkat 2 berarti 1,1 kali 1,1, 121, tambah lagi 1,1 pangkat 1 berarti 1,1. 1,21 ditambah 1,1 berarti 2,21. Seterusnya kayak gitu. 1 ditambah 0,1 pangkat 0 berarti dia 1. Jadi 3,1 gitu. 3,31 ya, kan tadi 1,21 ditambah 1, 2,21 ditambah lagi 1, 3,31, 1,1 ya. Oke, kemudian kita perhatikan nilainya seperti ini. Ini adalah pertama, kedua, ini kita bicara mengenai si tingkat bunga, perolehan terhadap nilai investasi. Jadi totalnya adalah sebesar ini. Oke, clear ya sampai sini? Kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara mengenai ordinary annuity, berarti kita sekarang bicara yang pembayaran di mana dilakukan di depan, berapa besarnya, gitu. Nah, apabila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka besarnya futures due annuity itu seperti ini rumusnya, nggak lagi dikurangi futures value annuity basis due, berarti periode sebelumnya. Itu seperti yang tadi, tetapi tidak dikurangi 1. Nilainya sebesar ini. Jadi, futures value sum of ordinary annuity, itu ya, ini adalah nilainya 1 plus 0,1. Kemudian ditambahkan dengan menggunakan rumus yang sama atau menggunakan rumus yang berbeda dan hasilnya tetap sama. Jadi mahasiswa silakan memilih menggunakan yang mana, sama saja. Anda bisa menggunakan yang setelah ordinary annuity periode akhir tahun dikalikan dengan persentase dan rumus daripada koefisien di value due annuity, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat dari model yang kan tadi kita ngomong futures, sekarang anuitas basis yang futures. Nah, kalau kita balik nih, bagaimana modelnya? Sebenarnya konsepnya sama saja, tapi kalau presence berarti nilai sekarang. Nilai sekarang kan walaupun kayaknya kecil, tapi nilai kemampuan dia berbeda dengan ke depan banyak ya, banyak banget. Tapi sebenarnya nilai sekarangnya adalah seperti ini.
Oke ya, kita hitung. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang ini, present value of an annuity. Present value of ordinary annuity. Ingat, ini disebut di akhir periode. Nah, berdasarkan contoh yang dikemukakan, maka nilai sekarang adalah ini rumusnya. Jadi yang disebut present value berarti 1/1 plus R pangkat T atau N. Gitu ya. Nah, nilainya ini 1/1,01, ini 1,1 ya, 0,9. 1/1 plus 0,1, 1,1 dikalikan 1,01, 1,21. Anda tinggal bagi gitu. Hasilnya 2,4 sekian, 2,4. Kenapa? Karena ini 0,9, 0,8, ini sekitar 0,7 ditambahkan 2,48. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat ya. Ini agak macet kalau dibesarkan. Jadi kita balik ke PPT ini. Nah, sekarang kita lihat yang present value. Nilai sekarang dari yang present value. Oke, ini adalah futures dengan due. Ini adalah presence-nya. Oke, ini dia ya. Ini kita tadi sampai di sini. Kemudian, kan ya, 1/1 plus 0,1 pangkat 3 tahun. Berarti mulai dari 1, 2, 3. Nah, itu adalah present value. Totalnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat present value of annuity due yang dibayar awal periode. Maka nilai present value-nya seperti ini. Oke ya, 0, 1, 2. Jadi 0, yang sekarang dihitungnya 0. Kan bisa 1, 2, 3 gitu. Ini 0, kemudian nilainya adalah, kalau dibayar depan, 2,735. Jadi nilainya lebih bagus yang due ya daripada yang si ordinary, periode belakang. Nah, oke, ini adalah perolehannya. Dari mana? Ini kan 101, 1 ya, ini 1, ini kan 1. Ini 1 ya. 0,1 pangkat 0, 0 tambah. Berarti ini 1. Kemudian ini adalah 1,21. Ini adalah, ini 1,1, ini 1,21. Totalnya 2,7. Dan ini dia. Gitu, karena tadi kan ada unsur dikalikan ya, diperoleh gitu ya. Ini kan dibagi ya. 1 dibagi 1, 1 dibagi 1,1, 1 dibagi 1,21. Itu kan semakin kecil. Oke, ini hasilnya 1 dibagi 1.1000, 1 dibagi 121 0,99 atau 909,09 rupiah, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengerjakan. Jadi, ini, Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-8 sebesar ini, nilai yang diinginkan. Ini disebut futures value ya. Bila suku bunga tahunan 12%, berapa jumlah harus ditabung setiap akhir tahun? Berarti ini menghitungnya dengan futures value ordinary annuity. Yang kedua, dia menerima pinjaman sebesar 150.000 dengan bunga 13,5 per tahun. Dan dia diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 tahun, dimulai akhir tahun pertama. Itu ya. Oke. Menerima pinjaman, kemudian bunganya sebesar ini, dan dimulai dari akhir tahun pertama. Berapa besaran angsuran setiap tahun? Jadi ini disebut apa ini? Pinjaman dalam jangka
tahun besarannya tetap masih menggunakan? Silakan dijawab, dipikirkan. Kira-kira pakai apa? Nanti kita bahas. Insya Allah pada sesi 3 kita sudah tuntas membahas dan menyelesaikan time value of money dari present nilai sekarang, futures nilai yang akan datang, periode pembayaran atau tahapan pembayaran dengan annuity, dan kita akan masuk kepada nilai investasi, portofolio, obligasi di sesi berikutnya. Semoga Anda memahami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah sesi berikutnya. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.